T38 Tamparan Cynthia. Pagi ini pukul 7 Dina sedang dalam perjalanan menuju ke rumah suami Ara untuk menjemput Ara, karena hari ini mereka berdua akan ke kampus untuk memberikan laporan magang selama 2 minggu ini. Tak berapa lama Dina sampai di rumah Dion dan Dina sangat takjub sekali dengan kemegahan rumah Dion. Saat Dina berada di depan pintu gerbang, ada satpam yang sedang menanyainya secara detail dan setelah itu baru boleh diizinkan masuk ke dalam. Dina memberhentikan mobilnya dan setelah itu Dina keluar dari mobil untuk berjalan ke rumah Dion. Saat turun dari mobil Dina menajamkan pandangannya karena ia melihat asisten Ray yang sedang berdiri di samping mobil dengan posisi tegap. "Aduh, kenapa bertemu dia sepagi ini sih?" gerutu Dina. "Gimana ini ya sama penampilanku?" Dina merapikan rambutnya. Kemudian Dina berjalan dengan perlahan menuju ke rumah Dion dan saat Dina hampir sampai tiba-tiba Ara keluar dari dalam rumah. "Hai Din," sapa Ara sambil berjalan menuju ke arah Dina. "Hai Ra," balas Dina. "Selamat pagi Nona muda," sapa Ray. "Pagi Ray," jawab Ara. "Tuan muda kamu masih ada di dalam ruang kerjanya," ucap Ara lagi. "Baiklah Nona muda." Dina melirik sekilas ke arah Ray dan Ara menyadari itu sambil tersenyum kecil melihat tingkah dari temannya. "Kita langsung berangkat sekarang apa nanti nih?" tanya Ara. "Sekarang aja yuk," ucap Dina. "Kita pergi dulu ya Ray," ucap Ara. "Iya Nona muda, semoga hari Nona muda menyenangkan," ucap Ray sambil menganggukkan kepalanya. "Mari asisten Ray," ucap Dina dan Ray hanya membalasnya dengan senyuman singkat. Dina berjalan sambil menggenggam tangan Ara dengan gemas karena Ray tersenyum padanya, ya meskipun singkat sekali tersenyumnya. "Disenyumin dikit aja sudah senang kayak gitu," ucap Ara. "Biarin," petik 2. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil dan Dina segera mengemudikan mobilnya menuju kampus. "Suami kamu tadi di mana Ra?" tanya Dina sambil mengemudi. "Ada di ruang kerjanya," jawab Ara. "Hah, sepagi ini udah di dalam ruang kerja," petik 2. "Katanya dia sedang mencari berkas." "Oh," petik 2. Tiba-tiba ponsel Ara bergetar menandakan ada pesan masuk dan kemudian Ara mengambil ponselnya yang ada di dalam tasnya untuk melihat siapa yang mengiriminya pesan. Ara melihat yang mengirim pesan adalah Dion dan Ara tersenyum saat menerima pesan dari Dion. "Dion, nanti pulang pukul berapa?" "Ara, sampai di kampus aja belum kok udah nanya kapan pulangnya." "Dion, aku kira udah sampai kampus." "Ara, bentar lagi sampai." "Dion, cuma bentar kan di kampus." "Ara, belum tahu kak." "Kenapa?" "Dion, gak papa." Saat menerima pesan terakhir dari Dion, Ara sudah tidak membalasnya dan kemudian Ara memasukkan ponselnya ke dalam tasnya lagi. Tak berapa lama mereka sampai di kampus dan Dina langsung membawa mobilnya menuju ke tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir mereka berdua segera turun dari mobil dan berjalan menuju ke ruangan dosen pembimbing magang. Di dalam ruangannya Dion sedang tak bersemangat karena hari ini Ara tidak ada di perusahaan dan hal tersebut membuat Dion hanya berdiam diri di dalam ruangan. Ini adalah hal pertama yang belum pernah Dion lakukan dan hal tersebut membuat Ray heran dengan perubahan sikap Dion hari ini. Bahkan semua pekerjaan Dion pagi ini diberikan kepada Ray dan hal tersebut membuat Ray jadi kewalahan. Di dalam ruangannya Ray berulang kali mendengus kesal karena ternyata saat Dion jatuh cinta dengan Ara malah membuatnya repot seperti ini. Padahal dulu saat Dion bersama dengan Diana tidak seperti ini sikapnya dan tetap melakukan tugas kerjanya dengan telaten. "Apa yang sudah Anda berikan pada Tuan Muda Nona?" ucap Ray. "Semua pekerjaannya jadi dilimpahkan semuanya kepadaku," petik 2. Akhirnya Ray meminta bantuan kepada sekretarisnya untuk meringankan pekerjaannya dan juga pekerjaan Dion pagi ini. Hingga jam istirahat tiba dan Ray bergegas keluar dari ruangannya untuk menuju ke ruangan Dion. Sesampainya di depan ruangan Dion, Ray segera mengetuk pintu ruangan Dion dan setelah itu Ray langsung masuk ke dalam ruangan Dion. "Ceklek, permisi Tuan Muda," ucap Ray setelah masuk ke dalam ruangan Dion. "Ada apa Ray?" tanya Dion. "Ini sudah waktunya jam istirahat Tuan Muda." "Oh ya,
Baiklah. Dion berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari ruangan untuk pergi mencari makan siang. Saat sedang berjalan, Ray sambil membacakan jadwal Dion setelah makan siang dan lagi-lagi Ray mendengus kesal karena Dion menyuruhnya untuk menggantikan jadwalnya siang ini. Sedangkan Dion setelah makan siang memilih untuk menghampiri Ara yang sedang berada di rukonya. Ara terlihat sibuk berada di rukonya dan bahkan Ara makan siang sambil wira-wiri menata dalam ruangan rukonya. Karena saat ini ruko Ara terlihat sangat sempit dan bahkan ruangan Ara kini juga dijadikan tempat penyimpanan stok barang. Saat Ara sibuk wira-wiri di dalam rukonya, tiba-tiba Ara dikagetkan dengan kedatangan Sonya yang langsung menjambak rambut Ara. "Au!" teriak Ara. "Sonya," ucap Ara sambil mengusap kepalanya yang sakit. "Kenapa?" Kaget, Sonya melipat kedua tangannya di depan dada. "Kenapa kamu menjambak rambutku?" tanya Ara. "Biar kamu ngerasain apa yang udah aku rasain." Petik 2. "Maksud kamu?" Petik 2. "Gara-gara kamu bisnis papah jadi bangkrut dan papah menjual mobilku untuk menyelamatkan bisnisnya." Petik 2. "Setelah itu aku dijauhi oleh teman-temanku karena kehidupanku jadi pas-pasan." Petik 2. "Tapi semua itu bukan salahku," ucap Ara. "Bukan salahmu, dasar anak durhaka." Petik 2. Plak. Sonya menamparkan dengan keras pipi kanan Ara dan membuat Ara meringis kesakitan, bahkan tamparannya membekas di pipi Ara. "Sakit, mau lagi," ucap Sonya. Sonya mengangkat tangannya yang hendak menamparkan Ara lagi, tetapi tiba-tiba ada yang menahan tangannya dan langsung menggemaskan tangan Sonya. "Beraninya kamu menamparkan istri saya," ucap Dion dengan menahan emosinya. Ara mendongakkan wajahnya saat mendengar suara Dion dan Dion langsung memeluk Ara yang tangannya memegang pipinya yang terasa perih. Sedangkan Sonya saat ini nyalinya sempit karena kedatangan Dion yang tiba-tiba. Dion melepaskan tangan Ara dari pipinya dan Dion mengertakkan giginya saat melihat pipi Ara yang merah. Kemudian Dion menatap tajam ke arah Sonya yang saat ini sedang ketakutan dan tanpa aba-aba Dion langsung menamparkan pipi Sonya sampai Sonya tersungkur ke lantai. Plak. Ray kaget dengan perlakuan Dion dan terutama Ara yang kaget melihat Dion yang menamparkan perempuan hingga membuat perempuan tersebut tersungkur ke lantai. "Itu balasan karena kau sudah berani menamparkan istri saya," ucap Dion dengan emosi yang menggebu-gebu. "Ray," panggil Dion. "Iya Tuan Muda," jawab Ray. "Kau tahu apa yang aku perintahkan setelah ini?" Petik 2. "Iya saya tahu Tuan Muda." Petik 2. "Bagus. Antar aku pulang dulu dan setelah itu lakukan tugasmu," ucap Dion. "Baik Tuan Muda." Petik 2. Dion merengkuh pinggang Ara sambil sebelah tangannya mengusap pipi Ara yang merah dan Dion mengajak Ara pergi dari rukonya. Sesampainya di dalam mobil Dion mengusap lembut pipi Ara dan Ara merintih kesakitan. "Au." Petik 2. "Sakit ya?" Petik 2. "Menurutmu, aku aja sampai menangis gini," jawab Ara. "Kita ke rumah sakit Ray," perintah Dion. "Ngapain ke rumah sakit?" tanya Ara sambil menatap Dion. "Mengobati pipi kamu. Ini cukup dikompres aja nanti juga sembuh. Jangan membantah." Petik 2. Ara hanya mendengus kesal dan Dion malah memeluk Ara sambil tangannya mengusap lembut pipi Ara yang merah karena bekas tamparan. Sedangkan Ray hanya menggelengkan kepalanya melihat kebucinan tuan mudanya dan Ray sangat takjub dengan Ara yang mampu mencairkan es balok yang sudah membeku beberapa tahun ini. Sesampainya di rumah sakit, Dion segera menggandeng tangan Ara dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. "Duh. Kenapa dia selebay ini sih?" ucap Ara dalam hati. Dion membawa Ara ke ruang dokter dan segera menyuruh dokter untuk memeriksa pipi Ara yang masih merah. "Segera obati pipi istri saya dok," perintah Dion. "Boleh saya lihat sebentar tuan," ucap dokter dengan sopan. Kemudian Dion mundur sedikit agar dokter bisa melihat luka memar di pipi Ara dan saat dokter hendak memegang pipi Ara, tiba-tiba Dion menyingkirkan tangan dokter dengan kasar. "Lihat ya lihat aja, jangan dipegang," ucap Dion sambil menyingkirkan tangan dokter. "Saya hanya ingin tahu lebih jelasnya Tuan Muda," ucap dokter. "Kan bisa dilihat," ucap Dion.
Dokter tersebut melirik ke arah Ray dan Ray hanya menganggukkan kepalanya. Maafkan kelancangan saya tuan muda, ucap dokter. Apa pipi istri saya akan cacat, tanya Dion. Ara dan yang lainnya melongo mendengar ucapan Dion yang spontan, sedangkan Ray hanya menggelengkan kepalanya melihat kebucinan tuan mudanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tuan muda, jawab dokter. Lalu, petik 2. Saya akan memberikan salep agar memar dan bekasnya lekas menghilang, jawabnya. Baiklah, petik 2. Dokter tersebut segera menuliskan resepnya dan memberikan kepada Dion. Setelah itu Dion keluar dari ruangan dokter. Kau urus ini Ray. Aku tunggu di dalam mobil, ucap Dion sambil menyerahkan resep kepada Ray. Baik tuan muda, ucap Ray. Kemudian Dion membawa Ara berjalan keluar rumah sakit untuk menuju ke mobil dan sesampainya di dalam mobil Ara menggerutu karena sikap Dion yang sangat berlebihan. Kenapa sih buang-buang uang? Kan bisa beli salepnya di apotek, ucap Ara. Di rumah sakit jauh lebih baik penanganannya, ucap Dion. Tapi kan mahal, petik 2. Gak masalah, uangku tak akan bisa habis. Sombong, petik 2. Tapi itu benar kan? Petik 2. Iya benar sombongnya. Petik 2. Tak berapa lama Ray masuk ke dalam mobil dan memberikan salep tersebut kepada Dion. Setelah itu Ray segera mengemudikan mobilnya untuk menuju ke rumah Dion.